Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erni Septatia Andriani dengan NIM 1122013 dari kelas 11 3A 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus korupsi petinggi dunia dari Korea Selatan yaitu Park Geun-hye. Lanjut, kita membahas latar belakang dari Park Geun-hye. Park Geun-hye ini adalah politikus Korea Selatan yang lahir pada 2 Februari 1952. Dia adalah putri dari mantan Presiden Korea Selatan yaitu Park Chung-hee. Park Geun-hye memulai karir politiknya pada awal 1990-an dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Korea Selatan. Pada tahun 2013, Park Geun-hye terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut. Namun masa kepresidenannya penuh kontroversi. Skandal korupsi besar meletus pada tahun 2016, melibatkan keterlibatannya dalam pengarahan kebijakan pemerintah oleh seorang teman dekatnya yaitu Choi Son-sil, yang tidak memiliki jabatan resmi. Skandal ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan keterlibatan dalam korupsi. Pada bulan Desember 2016, Parlemen Korea Selatan memutuskan untuk mengganti nama Park Geun-hye karena skandal tersebut. Pada Maret 2017, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengesahkan pemakzulan Park Geun-hye mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Ia kemudian ditangkap dan dihukum pada tahun 2018 karena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum lainnya. Skandal ini menciptakan goncangan politik di Korea Selatan dan meninggalkan dampak yang signifikan dalam politik negara tersebut. Selanjutnya ada detail kasus korupsi. Kasus korupsi ini, skandal politik yang melibatkan Park Geun-hye ini, mantan Presiden Korea Selatan, terjadi karena adanya pemberian pengaruh politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan keterlibatan pihak lain. Park Geun-hye terlibat dalam skandal rasuah yang melibatkan sahabatnya yaitu Choi Son-sil tadi, yang secara tidak sah memanfaatkan hubungannya dengan presiden untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keterlibatan Park dalam urusan negara dan keputusan politik yang dipengaruhi oleh Choi menciptakan ketidakpuasan di antara rakyat. Skandal ini mengguncang Korea Selatan, memicu protes massal, dan akhirnya mengakibatkan pemakzulan Park pada 2017. Skandal ini mencerminkan dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi pihak ketiga dalam urusan politik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Lalu di sini ada proses hukum, yaitu yang pertama ada pengusutan oleh pihak berwenang. Di sini terbagi dua. Yang pertama adalah Park Geun-hye dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatannya dalam skandal korupsi dan pengaruh politik yang melibatkan sahabatnya Choi Son-sil. Lalu yang kedua, dia dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan termasuk penyalahgunaan kekuasaan, dan pengungkapan rahasia pemerintah. Lalu yang kedua ada pengadilan dan bukti yang diajukan. Di sini terbagi dua juga. Yang pertama, pengadilan menyimpulkan bahwa Park Geun-hye memanfaatkan jabatannya untuk memberikan keuntungan kepada Choi Son-sil yang secara tidak sah dan juga memanfaatkan pengaruhnya untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, bukti termasuk percakapan rahasia, pengarahan politik, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung yayasan yang terkait dengan Choi Son-sil. Lalu di sini ada nilai dana korupsi yang dilakukan oleh Park Geun-hye. Pada tahun 2018, mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, dihukum karena terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan penggunaan kekuasaannya
untuk memaksakan perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan dana kepada yayasan amal yang dikendalikannya. Total nilai dana yang terlibat diperkirakan mencapai puluhan juta dolar, dan juga Pak Geun-hye dihukum 24 tahun penjara dan juga denda sekitar 18 miliar won, sekitar 16,8 juta dolar US. Lalu di sini ada dampak masif. Di sini dampak masif ada 5, yaitu kerugian ekonomi, ketidakpercayaan masyarakat, penghancuran reputasi, pelecehan kekuasaan, dan juga peningkatan ketidaksetaraan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini, korupsi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lalu yang kedua, ketidakpercayaan masyarakat. Skandal korupsi yang melibatkan seorang pemimpin dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan juga sosial. Lalu yang ketiga ada penghancuran reputasi. Korupsi dapat menghancurkan reputasi negara di mata dunia internasional. Dampak ini dapat berlangsung dalam jangka panjang dan mempengaruhi hubungan diplomatik serta investasi asing. Lalu yang keempat ada pelecehan kekuasaan. Korupsi seringkali melibatkan pelecehan kekuasaan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang terakhir ada peningkatan ketidaksetaraan. Korupsi cenderung memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi karena sumber daya publik yang seharusnya merata terdistribusi dapat terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok. Lalu kita slide berikutnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah korupsi yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye merupakan salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah negara tersebut. Park dinyatakan bersalah pada tahun 2018 atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengaruh pedagang sembarangan. Skandal tersebut melibatkan keterlibatan Park dalam memaksa perusahaan besar untuk menyumbangkan dana kepada yayasan yang terkait dengannya, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga keluarganya. Lalu tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan elit politik. Skandal ini memicu gelombang protes besar di seluruh Korea Selatan yang pada akhirnya memaksa Park untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Kasus ini menyurati pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dalam menjaga kestabilan demokrasi suatu negara. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.